Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk membersihkan waktu marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan membaca Al-Fatihah. Allah ini yang Al-Fatihah. Alhamdulillah. Yaitu sambutan Ya Mas Mano baca apa? masih sambut waktu dan tempat yang bersilakan. Buat untuk pemotongan sapi dan di sini jumlah nanti. Oleh karena itu kami atas nama daripada Ketua DKM mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak yang telah membantu nanti berpikiran, tenaga, ya, moral maupun material. Mudah-mudahan atas niat daripada ketenaga kerjaan kita baik maupun materialnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan berlipat ganda. Dan salawat dan salam semoga diberikan senang serta keluarga dan bersahabat. Baiklah Bapak-bapak sekalian, untuk selanjutnya yaitu kami serahkan kepada selanjutnya yaitu untuk kita bermusyawarah atau mufakat bersama, ya, bagi yang punya ide, ya, yang hadir kita di Sinergi, mudah-mudahan atas apa yang kita inginkan ini dapat berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang pertama dari Ketua Masjid Anur disambut dengan sambutan dari Ketua RT 016. Selanjutnya pembahasan rencana kerja. Jadi pembahasan ini yang pertama yang ingin kita laksanakan dari pengurus wilayah Cianjur yaitu penggalian tempat penyembelihan hewan kurban. Adapun rincian atau rencana anggarannya mungkin Bapak-bapak sudah terima untuk kopi yang itu sudah dihitung, dari kurang lebihnya bisa kurang bisa lebih. Itu sementara kalau pakai bata merah anggarannya sekitar 6.510.000. Itu sudah meliputi penggalian, pembuangan puing material itu ada bata merah, besi, semen, kawat, ya, pasir, sepit dan pipa. Mungkin aneh Bang Ali ini mungkin kira-kira kalau pos ini kan kalau estimasi anggaran materialnya aja. Jadi untuk biaya itu sudah ada di sini. Untuk kalinya itu 1 juta, bongkar plus ngecor itu 1 juta.
Jadi kira-kira anggarannya 2 juta untuk tenaga. Udah pas tenaga ya. Jadi ini sudah 6.500.000, ini sudah include ya, maksudnya udah sama tenaga. Adapun kalau kita mau ambil pakai gorong-gorong itu anggarannya sekitar 8.500.000 rupiah. Adapun nanti prakteknya di lapangan ya kita lihat kedalamannya berapa, lebarnya berapa, nanti kan bisa dihitung kembali apa untuk anggaran material ini. Kalau rencana awal jadi rencananya panjang 2 meter, dalam 2 meter, lebar 1 meter bersih. Itu nah, kalau korong-korong itu beda lagi, 1,5 kali 2 meter. Jadi memang ada perbedaan realisasi anggaran, dan mungkin ini juga masih bisa naik turun. Kalau saya lihat dari harga ini, karena ini kan sementara ini pukul rata dulu, artinya mungkin dari harga semen masih bisa turun. Itu yang mungkin sementara bedain. Jadi silakan Bapak-bapak semuanya dimohon bantuannya untuk memutuskan rencana kerja ini. Mungkin sementara kami dipandu oleh Bapak Iskandar. Waktu dan tempat dulu. Terima kasih Bapak Haji Jumadi yang telah mengarahkan kita semuanya untuk membahas poin yang pertama, yaitu tentang penggalian dan persiapan lubang untuk penyembelihan hewan kurban. Nah, kenapa ini menjadi penting? Itu karena kita tidak punya lahan. Kalau ada. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kami hormati kepada Ketua DKM kita, yaitu Bapak Ustaz Fadila. Berikutnya kami hormati kepada Bapak Ketua RT kita, Mas Sulung, yang selalu mendampingi kita di setiap kegiatan di Jakarta. Pada seluruh tim DKM dan teman-teman semuanya, yang mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kita diberikan kemampuan untuk memutuskan musyawarah kita pada malam hari ini untuk poin yang pertama, yaitu tentang pengadaan lubang pembuangan dan penyembelihan hewan kurban. Kalau dilihat waktunya, ya masih berbulan-bulan, tetapi ini kan perlu anggaran dan perlu lembaran sudah disampaikan pada Bapak semuanya. Perkiraannya itu ada 2 itu. Kalau menggunakan bata merah itu 6.500.000, itu udah plus dengan ada uang buih segala macam udah lengkap. Ya, plus Indonesia itu. Terus kalau menggunakan gorong-gorong itu senilai sekitar 8.500.000. Nah, perlu diketahui bersama, penggunaan 2 bahan ini itu juga ada pertimbangan kemudahan dalam bekerjanya dan daya serap air yang ditampung di lubang itu. Kalau dengan bata
itu lebih mudah diserap airnya. Mungkin nanti untuk penguatannya kata Kang Ali itu akan dibuat cor di setiap pojok dan seterusnya. Dan nanti untuk tiang dan nanti dipasang slot atasnya. Oke. Nah kalau menggunakan gorong-gorong itu daya serap dinding kiri kanannya tidak terserap dengan baik, hanya ke bawah. Oke. Nah untuk pembersihannya juga itu agak kesulitan nanti kalau menggunakan gorong-gorong, tapi kalau dengan bentuknya itu segi 4 jadi mudah untuk dilakukan. Ya tentunya akan ditimbang dengan kekuatan cor yang atas, karena itu kan akan melindas mobil yang parkir ataupun yang lewat. Kira-kira menurut Bapak semuanya, ya kalau saya sih usulnya kita ambil yang kita mampu lakukan. Ya kita cari belum ada duitnya untuk anggaran itu kan. Ya, tetapi duitnya ada kalau mau bilang ada, tapi ini jangan sampai terganggu dulu KPKM-nya. Nah hubungan dengan ini maka perlu ada penetapan anggaran yang akan nanti kita akan cari izin Pak RT, kita akan cari ke warga mengatur untuk mendukung anggaran ini. Dan kira-kira menurut Bapak Ibu, Bapak semuanya kita pakai bata dengan angka 6.500.000 plus kalau dengan gorong-gorong itu 8.500.000. Mohon pertimbangannya dulu, masukannya. Kalau dengan bata merah serapannya cukup bagus. Ya, bata merah ya. Pak Mus. Dari jahit. Enggak, kalau masalah penyerapan Pak Haji, tadi bata merah penyerapannya kanan kirinya itu lebih bagus gitu kan, karena ya ditumpuk dengan tenaga manual. Kalau gorong-gorong kan udah otomatis gitu, hanya saja bisa penyerapannya bagus. Bukannya masalah penyerapan itu, kalau menurut saya yang lebih bagus itu dari bawahnya saja Pak Haji. Untuk kanan kirinya emang harus otomatis mati. Ketika hujan atau musim hujan itu ketika seperti bata merah itu air dari luar itu nanti gampang masuk ke dalam Pak Haji, karena itu penyerapannya lebih cepat gitu. Itu untuk bata merah. Kemudian tadi untuk gorong-gorong itu untuk mengamankan ketika di luar banjir air masuk ke dalam gitu, karena sampingnya otomatis itu tahan gitu untuk bocornya air gitu. Itu menurut saya kayak gitu. Jadi untuk apa bagusnya ya bagus yang tadi itu, yang apa namanya sudah konblok apa itu namanya gorong-gorong ya itu. Artinya untuk menjembatani air dari luar masuk ke dalam gitu. Ya. Ya monggo nanti Kang Ali yang lebih tahu lah. Baik. Itu cuma kira-kira saya. Itu masukan dari Pak Mus. Ada yang lain untuk jadi bahan pertimbangan? Kalau menurut saya Oke, masukan sudah ada. Jadi tambahannya adalah ketika gorong-gorong itu ditanam, itu dia tidak berfungsi sebagai penyerapan, tetapi penghalang. Itu gorong-gorong sifatnya. Nah, sementara kalau bikin lubang kita ini dijamin ada airnya, ya mau hujan mau enggak kita pasti ada air di bawah ini karena mau dangkal sekali. Nah itu diperlukan satu dinding yang sifatnya bisa cepat nyerap, cepat juga akan keluar, sehingga air itu tidak tertimbul lama, apalagi ada darahnya nanti bau yang begitu luar biasa. Ya walaupun itu nanti bisa diatasi dengan obat ya Pak ya. Tetapi
kita serahkan pada ahlinya untuk kita ikuti bersama-sama. Satu, pertimbangan anggarannya lebih irit, dan berikutnya pertimbangan tadi. Tetapi ini ya kita dengarkan Kang Ali untuk menyampaikan membawa ini. Salam Muhammad. Allah. Sengaja ya. Ini masalah kamera nih. Penting nih coba. Ini kan kalau kan pada air aja. Gimana kalau tidak berinaji panenin aja 12,5, tanggal 12,5. Nanti dalamnya kan Ramadan ya, dan Pak Budi Idul Adha nanti bareng-bareng ya. Ada Bang Musir, ada Pak Mus juga, bisa jadi kita wakil, nggak sendiri ya. Ya gimana teman-teman? Sombong. Jadi Pak Sutejo jadi ketua Ramadan tahun 2026. Terus yang berikutnya membantu juga Pak Budi Subagio, ketua Idul Adha tahun 2026. Nanti kita bentuk panitia dalam kapal-kapalnya. Jadi biar nanti nyambung ini dengan kegiatan. Oke, kapan rapatnya? Yang pertama ya Ramadan. Pulangnya 3 hari sebelum Lebaran ya Pak. Seminggu. Itu bisa diatur. Tahun depan kan saya jadi pengangguran juga ya salah dibantuan. Ya timur harta. Makmur Soekarno dan terkesan RT16 ya gercep dengan melihat keadaan yang ada. Karena kita tertanda kemarin di sana itu kan nyempil, ada tembok, ada gang, ada pohon mangga, bisa itu potong sapi di situ keren. Nah apalagi kita berkawasan depan ya. Ya cuma memang bentuk masjid kita depan ya ada lucu sedikit, tapi manfaatnya bagus gitu. Ya itu saja. Ya saya minta maaf kalau ada yang kurang. واحشرنا غدا في زمرة العلماء العاملين وأدخلنا الجنة مع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كنا بحسن الخاتمة ولا تجعلنا بسوء الخاتمة واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا بجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.